Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Cinta tumbuh di tengah perbedaan antara tukang serba bisa dan bosnya dari negeri seberang. Pagi itu, langit Berlin mendung. Seperti biasa, udara dingin menggigit kulit, tapi tidak menyurutkan semangat Arfan. Lelaki muda asal Cianjur itu berdiri di garasi rumah mewah milik bosnya, Jennifer, seorang wanita Jerman cantik, tinggi semampai, pemilik beberapa restoran mahal di kota itu. Arfan, pekerja, serba bisa. Hari ini jadwalnya, antar bos meeting, ngecek cabang restoran, sore ngurus kebun, malam tidur sambil dengerin lagu Lingzer Wanggi. Ya, lagu Jawa mistis yang bikin bulu kuduk berdiri. Tapi bagi Arfan, itu lagu pengantar tidur paling manjur, lebih mujarab dari white noise Spotify. Bos, udah siap? Teriak Arfan dari garasi sambil nyalain mesin mobil Mercedes hitam milik Jennifer. Jennifer muncul dari dalam rumah, pakai blazer merah dan rok ketat selutut. Lipstik merah menyala, wangi parfumnya sampai ke hidung Arfan dari jarak 5 meter. Arfan melongo sebentar, tapi cepat-cepat menunduk. Pura-pura sibuk atur AC mobil. Arfan, kamu jangan mandang saya kayak lihat steak wagyu. Ya, kata Jennifer dengan senyum menyindir. Arfan cengar-cengir. Labuzen, saya ini lagi mikirin jalur tercepat ke lokasi meeting, biar nggak kena macet. Beneran, mereka meluncur ke pusat kota Berlin. Di tengah jalan, Arfan nyalain lagu gamelan. Suara ting-ting-tong dari speaker mobil bikin Jennifer ngelirik sebelah. Arfan, bisa nggak musiknya sesuatu yang lebih normal? Loh bos, ini lagu Jawa peninggalan leluhur, mistis, tapi adem. Cocok buat orang stres kayak Anda. Jennifer ngakak kecil. Kamu memang beda. Setelah meeting selesai, mereka mampir ke salah satu restoran milik Jennifer di kawasan Prenzlauer Berg. Arfan duduk di dapur sambil ngawasi staff. Kadang ngasih masukan aneh. Kayak, kalau platingnya bentuk love, pelanggan bisa langsung jatuh cinta. Anehnya, pelanggan malah suka. Sore harinya, Arfan balik ke rumah dan mulai ngurus kebun. Jennifer keluar rumah, pakai tank top abu-abu dan celana pendek. Langsung bikin Arfan tersedak semprotan selang yang sedang dipakainya. Bos, jangan mendadak muncul pakai baju kayak habis dari Bali. Ini rumah saya, Arfan. Saya mau pakai baju apa juga bebas. Ya, jawab Jennifer sambil nyengir. Arfan mencibir. Iya, bebas. Tapi jangan salahkan kalau tetangga mendadak daftar jantung di rumah sakit. Sore menjelang malam, Arfan selesai nyiram tanaman, ganti baju, masuk kamar kecil di bagian belakang rumah. Kamarnya sederhana, kasur lipat pose Roma Irama, dan speaker kecil yang nyetel Lingzer Wengi. Selamat malam dunia, dan selamat mendengarkan lagu gaib, gumamnya sambil narik selimut. Pagi harinya, Mama, jerit Arfan begitu matanya terbuka dan mendapati Jennifer tidur di sampingnya. Tangan si bule melingkar erat di perut Arfan. Jennifer ikut kaget. Matanya terbuka lebar. Apa ini? Mereka saling dorong, saling loncat dari kasur, seperti adegan film horor yang salah genre. Bos, ini kamar saya loh, teriak Arfan sambil nunjuk foto Magnia yang nempel di dinding. Jennifer bingung, matanya kosong, mulutnya setengah terbuka. Iya ya, gumamnya. Pelan, dengan nada linglung kayak orang abis kesurupan. Arfan garuk-garuk kepala. Bos, Anda mabuk semalam ya?
salah masuk kamar. Jennifer pelen-pelen, duduk di pinggir kasur. Kaos hitam crop top Naya, naik sedikit. Celana pendeknya masih tersisa bekas lipatan tidur. Arfan sempat melirik niatnya mau ngambil HP yang dia rasa nyelip di bawah bantal. Tapi begitu tangannya nyelonong ke belakang Jennifer, posisinya rawan. Itu kamu mau ngapain? Teriak Jennifer. HP saya, bos. Beneran? Nih tuh lihat, nyelip di belakang pantat Anda, jawab Arfan. Buru-buru menarik tangan dengan panik. Mereka terdiam, lalu tertawa berdua. Canggung tapi hangat. Gila ya, kita bisa bangun tidur bareng gini. Kocak banget, kata Jennifer. Arfan nyengir, ya semoga mak saya gak muncul di mimpi. Dan nanya, Van, itu siapa yang ngeluk kamu? Mereka ngobrol sekitar 15 menit, duduk berdua di ranjang. Pembicaraan ngalor ngidul tentang restoran, tentang makanan Indonesia, tentang kenapa Arfan gak pernah bawa pacar. Aku capek pacaran sama yang ribet-ribet, kata Arfan. Saya mah nyari yang bisa diajak ngopi di teras, sambil dengerin gamelan. Jennifer terdiam sesaat. Kayaknya saya juga capek sama pria perfeksionis yang bosenin. Kalau kamu, lucu, nyebelin, tapi asli. Hidup. Beberapa detik, mereka diam. Lalu Jennifer berdiri. Saya mandi dulu. Meeting lagi jam 10. Arfan menatap pintu kamar tertutup. Ia memegang dadanya sendiri. Jantungnya berdebar seperti habis dikejar anjing. Ya Allah, ini baru bab pertama. Saya udah ngos-ngosan. 3 hari setelah insiden salah kasur, suasana rumah jadi aneh. Tapi bukan yang buruk. Aneh kayak nasi goreng rasa es krim. Gak salah, tapi bikin bingung. Arfan mulai ngerasa suasana hati Jennifer berubah. Biasanya, wanita bule itu ketus dan disiplin kayak guru matematika waktu ujian nasional. Sekarang, lebih lembut, senyum mulu. Kadang sengaja lewat depan Arfan cuma buat mamerin. Baju olahraga yang sempitnya kebangetan Paji, itu Arfan. Lagi nyapu halaman belakang. Tangannya nyapu, matanya nyimak gerakan Jennifer yang stretching di teras belakang. Pakai legging ketat, kaos putih longgar yang nempel karena angin pagi, dan headphone warna pink. Gerakannya lambat, pelan, dan bikin iman Arfan setipis tisu basah. Ya Allah, cobaan apalagi ini? Gumam Arfan sambil nyapunya makin keras, kayak nyapu dosa sendiri. Jennifer melirik, lepas headphone. Arfan, kamu udah sapu 4 kali di tempat yang sama, tanahnya hampir botak. Iya ya, Arfan salah tingkah, soalnya ada kutu semut baris tadi. Saya awasi jalurnya. Jennifer tertawa. Tawanya lepas. Arfan makin bingung. Kok sekarang tiap hari ketawa? Setelah itu mereka sarapan di dapur. Jennifer bikin kopi, Arfan ngolesin roti, pakai mentega. Mereka duduk di meja bundar dekat jendela. Matahari masuk bikin suasana kayak iklan margarin, tapi suasana hatinya aneh. Deg-degan gak jelas. Kamu bisa bikinin aku kopi besok pagi? Tanya Jennifer sambil nyeruput. Bisa. Tapi saya bikin kopi yang nggak terlalu pahit. Soalnya kamu udah manis. Jennifer mendelik. Gombalnya makin niat. Ya, Arfan pura-pura batuk. Itu bukan gombal. Itu fakta biologis. Jennifer menaruh cangkir pelen-pelen. Matanya mengarah ke Arfan. Kamu gak pernah serius ya, Van? Arfan menoleh. Serius saya cuma 2 hal. Buzan, bayar cicilan, sama nyiram tanaman. Sisanya, hidup ini terlalu pendek buat terlalu serius, Hening. 5 detik. Jennifer menatapnya lebih lama dari biasanya. Tapi sebelum ada momen yang terlalu intens, tiba-tiba pintu dapur kebuka. Jennifer! Suara laki-laki tua beraksen Indonesia terdengar dari arah ruang tengah. Ayah Jennifer muncul, rambut putih, kumis tebal, tapi pakai sarung dan jaket kulit. Aneh, tapi entah kenapa cocok. Oh, Papa. Jennifer berdiri cepat. Ayahnya masuk, melirik Arfan. Ini dia tukang serba bisa itu. Arfan. Pak, panggil aja Arfan. Sang ayah duduk, narik napas, lalu tiba-tiba nyeletuk.
Kamu tidur sama anak saya ya kemarin? Arfan tersedak. Jennifer memelototi ayahnya. Papa, Arfan panik. Bukan pak, bukan tidur dalam arti itu, cuma salah kamar. Wah, kamu beruntung. Dulu saya juga begitu, sama mamanya Jennifer. Dia juga bule, saya orang Bandung. Jadi kita satu golongan, Van? Arfan melongo. Jennifer makin jeleng-jeleng kepala. Mamanya Jennifer muncul dari arah tangga. Wanita tinggi, rambut pirang, tapi pakai daster batik dan sandal jepit. Van, kamu udah makan? Udah bu, minum jamu? Belum, nanti mama buatin. Kamu harus jaga stamina. Kamu bakal sering diserang anak saya, ucapnya pelan. Jennifer teriak sambil mukul ringan bahu mamanya Arfan Nayanjir. Kaku, saya siap bu. Maksudnya siap jaga rumah. Jennifer nutup muka pakai tangan. Setelah ayah ibunya balik ke rumah sebelah, Arfan duduk lemas di dapur. Bos, mereka semua ngomong pakai bahasa Indonesia. Jennifer mengangguk. Papa kerja di Kalimantan puluhan tahun. Mama ikut. Jadi terbiasa di rumah. Kami pakai bahasa Indonesia. Arfan geleng-geleng kepala. Dunia ini kecil ya, tapi isinya penuh kejutan. Jennifer berdiri. Ambil jaket. Ayo, kita ke restoran. Cek cabang baru. Di mobil, Arfan nyetir. Jennifer duduk manis, tapi mendadak. Tanpa aba-aba. Jennifer sandarkan kepala ke bahu Arfan. Kamu tahu nggak, katanya lirih. Tahu apa bos? Kadang, saya ngerasa tenang kalau di samping kamu. Arfan kaku, kayak patung kuda di Monas. Oh, ya udah. Saya jadi bantal aja. Gratis, Jennifer tertawa kecil. Tapi tidak menjauh. Lagu gamelan pelan mengalun dari speaker. Di balik kaca depan, jalanan Berlin terbentang luas tapi di dalam mobil, dua orang dari dunia berbeda mulai menemukan jalan yang sama. Hari itu, Arfan pakai kemeja batik warna merah marun, celananya hitam, sepatu formal yang agak kebesaran, karena pinjam dari sepupunya di Hamburg, tapi wajahnya tetap Arfan yang sama. Polos, norak dikit, dan terlalu jujur, Van. Kamu rapi banget, komentar Jennifer di depan restoran cabang barunya di kawasan Kreuzberg, Berlin. Lokasinya strategis, dekat taman, dekat pasar seni, dan dekat mahasiswa yang suka makan tapi bokek. Namanya juga mau inspeksi restoran. Bos, kata Arfan sambil merapikan rambutnya pakai ludah. Saya harus tampil beda, biar orang-orang ngira saya pemilik. Jennifer tertawa, lalu melirik bawah. Itu, sepatu kayak sepatu orang nikahan tahun 90-an. Pinjem bos. Sepupu saya kawinan minggu lalu, sepatu Naya cuma dipakai sekali. Mereka masuk restoran. Suasana khas Indonesia langsung terasa. Dinding dari bambu, musik dangdut koplo pelan di latar belakang, dan pelayan bule pakai belangkon. Seorang chef dari Padang menyambut mereka dari dapur dengan apron bertuliskan, "Jangan lupa sambal." Kita cek dapur dulu ya, kata Jennifer sambil menggandeng lengan Arfan. Arfan kaget, tapi pura-pura biasa. Satu-satunya yang bikin dia tetap sadar itu nyata adalah bau minyak goreng dari dapur. Di dapur, suasana sibuk. Chef, asisten dapur, dan pelayan semua kerja kayak lomba masak cepat. Tapi, ada satu masalah besar. Ini, sarapan? Tanya Jennifer sambil menunjuk piring di meja dapur. Sate manis, Bu, jawab chef. Kenapa warnanya hijau? Chef mengangkat bahu. Karena saya ganti kecap sama saus pesto, biar ada sentuhan Eropa. Jennifer menatap tajam. Kita jual masakan Indonesia, bukan fusion aneh-aneh. Arfan nyeletuk. Kecap diganti pesto tuh kayak ganti pacar. Padahal yang lama belum lunas utangnya. Semua orang tertawa. Kecuali chef, dia kelihatan gugup. Jennifer ambil piringnya, kasih ke Arfan. Coba kamu nilai, Van. Arfan nyicip pelan. Lidahnya langsung berontak. Ini, rasanya kayak sate kena sabun, katanya jujur. Jennifer ngangguk. Ubah resep, tetap pakai kecap manis asli. Kita bukan restoran eksperimen. Setelah beberapa perbaikan dan pembagian tugas, mereka duduk di meja paling pojok restoran untuk istirahat. Van,
Kamu ngerti masakan Indonesia juga ya? Tanya Jennifer sambil buka botol air mineral. Yang ngerti dikit, dulu bantu ibu jualan nasi uduk waktu SD. Saya bagian iris bawang, angkut galon, dan jagain ember kalau hujan. Jennifer tertawa pelan, tapi kemudian matanya serius. Kamu tahu nggak? Aku senang tiap kamu ikut ke restoran. Suasananya beda, lebih hidup. Arfan garuk kepala. Saya ini cuma tukang serba bisa, bos. Jennifer menatap tajam. Tapi kamu bisa bikin semua orang ketawa. Arfan melirik. Termasuk kamu? Jennifer senyum. Termasuk aku. Ada jeda di antara mereka. Canggung, tapi manis. Sampai pelayan tiba-tiba datang, bawa menu baru. Bu Jennifer, ini dessert terbaru dari dapur. Es kelapa muda dengan topping stroberi Jerman. Arfan langsung nyeletuk. Wah, ini namanya es kelapa bergairah. Jennifer ngakak sampai hampir nyembur air minum. Pelayan bingung. Kenapa bergairah? Tanya Jennifer masih tertawa. Soalnya kelapanya tropis, tapi stroberinya dingin. Perpaduan panas dingin yang memabukkan. Jennifer geling-geling kepala. Kamu tuh ya, Van. Selalu ada aja. Mereka makan es itu bareng. 1 sendok untuk Jennifer. 1 sendok buat Arfan. Tanpa sadar mereka duduk lebih dekat. Sesekali tangan mereka bersentuhan. Tapi pura-pura gak sadar. Tiba-tiba, HP Jennifer bunyi. Pesan dari ayahnya. Jangan lupa malam ini kita makan bareng. Papa mau bahas sesuatu. Jennifer membaca. Pelan. Arfan mengintip. Waduh, mau dibahas? Ponta, tanya Arfan. Setengah takut. Gak tahu, tapi feelingku tentang kamu. Arfan melongo. Saya? Kenapa? Jennifer berdiri, merapikan jaketnya. Mungkin papa ngerasa kamu bukan sekadar tukang serba bisa, tapi calon mantu. Arfan langsung tersedak. Buset, belum ada akad, bos. Jennifer menepuk bahu Arfan. Tenang, aku di pihakmu. Mereka keluar dari restoran. Langit Berlin mulai mendung, tapi hati Arfan justru terang. Malam itu, rumah orang tua Jennifer terlihat lebih ramai dari biasanya. Di ruang makan, meja panjang penuh dengan makanan Indonesia. Rendang, sayur asem, sambal terasi, tempe goreng, sampai kerupuk yang ditata pakai mangkuk kristal. Arfan berdiri di depan pintu ruang makan. Berkeringat dingin, kemeja batiknya sudah digosok 3 kali. Rambut disisir rapi pakai minyak rambut, beli di toko Asia. Van, relax, papa dan mama orangnya santai. Bisik Jennifer yang berdiri di sampingnya. Iya, bos, tapi kenapa meja makan ini kayak ruang interogasi? Kursinya panjang banget. Jennifer ketawa kecil, lalu mendorong Arfan masuk. Di ujung meja, berdiri 2 sosok penting. Ayah Jennifer yang tinggi besar, berkumis tipis, dan pakai sarung dengan atasan batik. Di sebelahnya, Mama Jennifer, perempuan bule yang wajahnya lebih mirip ibu-ibu guru PAUD di Bekasi daripada orang Jerman. Selamat malam, Arfan. Sapa sang ayah dalam bahasa Indonesia yang medok, tapi lancar. Silakan duduk. Kamu. Tunggu. Arfan langsung salim, lalu duduk seperti anak baru ospek. Jennifer duduk di sampingnya, mengedipkan mata pelan seolah berkata, tenang aja, kamu bisa. Tapi jantung Arfan udah gak bisa tenang. Rasanya seperti lomba balap karung, tapi karungnya robek. Setelah doa makan singkat, yang dibacakan dalam 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Jerman. Mereka mulai makan. Arfan, kata Mama Jennifer, sambil menyendokkan sayur asem ke piringnya, kamu sudah lama kerja di rumah Jennifer ya? Sudah hampir 2 tahun, Tongt. Mama, Bu, Jennifer nyeletuk. Panggil Mama aja. Mama, ulang Arfan sambil garuk kepala. Saya mulai kerja dari jadi tukang cuci mobil, lalu bantu-bantu taman, listrik, supirin, pokoknya semua saya gas. Ayah Jennifer angguk-angguk. Bagus, anak muda sekarang harus tangguh. Jangan manja. Arfan nyengir. Iya pak, saya dulu juga kalau listrik mati, saya benerin sendiri. Walau sempat kesetrum sampai jatuh dari kursi. Jennifer menahan tawa. Mama Jennifer ikut ketawa. Tapi
Ayah Jennifer hanya memicingkan mata. Arfan, lanjut sang ayah. Aku dan mama sudah lama perhatikan hubungan kalian. Arfan langsung berhenti ngunyah tempe. Glek. Hubungan? Iya. Kamu pikir kami nggak tahu? Jennifer sering salah masuk kamar kamu tiap malam, tanya sang ayah. Serius? Jennifer langsung batuk. Arfan kelabakan. Waduh, Pak, itu salah. Paham. Saya tidur tahu-tahu, bangun sudah dipeluk. Sumpah, saya nggak niat. Mama Jennifer menahan tawa sampai bahunya goyang-goyang. Tenang, kata sang ayah. Kami bukan marah, tapi kalau memang kalian saling suka, ya, jangan main-main. Jennifer menatap Arfan, lalu bicara. Aku suka Arfan, Pa, Mama, dan aku serius. Arfan yang mendengar itu, rasanya pengen jungkir balik, tapi malu, karena masih di meja makan. Van, panggil Mama Jennifer pelan. Kamu? Serius juga? Arfan menatap semua yang ada di ruangan itu. Lidahnya kaku, tapi dia angguk saya. Saya nggak pernah ngerasa senyaman ini kerja sama orang. Jennifer itu bukan cuma bos buat saya. Dia, teman. Kadang kayak kakak, kadang kayak anak kecil. Kadang bikin saya nggak bisa tidur kalau lihat bajunya terlalu ketat. Tapi ya, saya serius, Ma. Pa, Jennifer langsung nyeletuk. Kamu yang sering ngintip bajuku ya? Arfan panik. Lah, kan kamu yang suka salah masuk kamar, bos. Mereka tertawa. Bahkan ayah Jennifer yang tadinya serius, akhirnya ikut tertawa pelan. Setelah makan mereka pindah. Ki ruang tamu. Mama Jennifer keluarin teh jahe. Arfan baru tahu kalau ternyata ayah dan ibu Jennifer suka banget budaya Jawa. Bahkan di ruang tamu ada gamelan kecil hiasan dan topeng reok. Kamu suka nyetel lagu Lingser Wencijah? Tanya ayah Jennifer tiba-tiba. Arfan bengong. Loh, kok tahu Pak? Pernah. Kami dengar malam-malam. Serem, tapi nagih. Jennifer menimpoli. Kadang Arfan nyetel karas-karas pas aku lagi meeting Zoom kliensku sampai nanya. Itu suara apa? Kirain rumahku kena gangguan. Malam itu berakhir dengan keluarga Jennifer dan Arfan karaoke lagu dangdut lawas. Jennifer nyanyi kopi dangdut. Arfan duet sakitnya tuh di sini sama Mama Jennifer. Ayah Jennifer main gendang dari meja kopi. Saat semua orang mulai lelah, Arfan berpamitan pulang ke rumah sebelah. Tapi sebelum itu, ayah Jennifer menepuk pundaknya. Kamu anak bake. Kamu bukan tukang serba bisa biasa. Kamu bisa jaga anak kami dengan lucu, santai, dan tulus. Lanjutkan. Arfan senyum lebar. Matanya hampir berkaca-kaca. Siap, Pak. Kalau perlu, saya bukan cuma jadi tukang serba bisa. Saya siap jadi mantu serba bisa. Hari pertama Arfan resmi pindah ke kamar tamu, sebelah kamar Jennifer. Suasana rumah terasa aneh. Bukan karena hubungan mereka sekarang sudah diresmikan secara keluarga, tapi karena Arfan tetap bersikeras ingin tetap kerja, tetap nyuci mobil, tetap nyiramin kebun, tetap ngecek listrik, dan tetap manggil Jennifer dengan sebutan bos. Aku kan sekarang pacarmu, Van. Gak usah panggil bos dong, ucap Jennifer pagi itu sambil nyisir rambut di dapur. Arfan yang sedang nyalain mesin cuci cuma nyengir. Justru karena kamu pacarku, aku harus tetap disiplin. Gimana kalau nanti aku jadi males melesen, terus kamu nyesel milih aku? Jennifer geleng-geleng. Kamu itu, ya, nggak berubah. Arfan cuma garuk kepala. Dalam hatinya, dia lega punk. Jennifer nggak berubah juga. Masih suka salah pakai baju kebalik pas ngantuk. Masih suka masak, tapi nggak pernah selesai karena lupa bahan. Dan yang paling penting, masih suka nyamperin Arfan malam-malam. Walaupun kadang masih mabuk, tapi ada satu hal yang mulai berubah. Restoran, Jennifer mulai kedatangan tamu istimewa. Tobias. Tobias adalah kepala manajer restoran pusat di Berlin. Ganteng, tinggi, rambut disisir klimis, dan pinter banget ngomong bahasa Indonesia. Tapi nyebelin, mukanya selalu datar. Kalau ketawa, kayak senyum robot. Dan sejak tahu
Arfan pacaran sama Jennifer, Tobias mulai menunjukkan taringnya. Hari itu, Arfan disuruh ikut Jennifer cek restoran cabang di pinggir kota. Biasanya cuma berdua, tapi kali ini, Tobias ikut, dan sepanjang perjalanan di mobil, Tobias duduk di belakang. Mukanya kayak lagi nahan kentut Jen. Sebaiknya urusan operasional seperti ini cukup ditangani manajer. Ujar Tobias dengan nada dingin. Kamu pemilik. Fokus ke strategi besar. Jangan terlalu dekat dengan staf. Arfan hampir ngerem mendadak, tapi ditahan. Jennifer jawab santai. Aku tahu apa yang kulakukan, Tobias. Lagi pula, Arfan bukan staf biasa. Dia tahu selek belok tempat ini lebih baik dari kamu. Arfan nyengir sambil nyetir. Dalam hati bilang, yes, menang 1 ronde. Tapi Tobias gak tinggal diam. Sesampainya di restoran, Tobias langsung ambil alih rapat evaluasi. Arfan cuma berdiri di belakang, sambil mainan sapu lidi, tapi kupingnya awas. Pelanggan minggu lalu turun 10%. Pelayanan lambat, dan banyak karyawan mengeluh karena ada yang merasa istimewa di antara mereka, kata Tobias. Jennifer melirik Arfan. Siapa yang istimewa? Tobias senyum palsu. Karyawan yang tinggal di rumah pemilik, tidur di kamar tamu, dan sering muncul di jam kerja padahal tugasnya bukan di restoran. Arfan langsung jalan ke toilet. Bukan pengen pipis, tapi kesel. Di toilet, Arfan ngaca. Van, kamu ini kerja atau pacaran sih? Kamu jadi beban gak sih? Tapi malamnya, Jennifer datang ke kamar Arfan. Bawa 2 gelas susu coklat dan selimut tebal. Hari ini berat ya, Arfan cuma ngangguk. Jennifer duduk di tepi ranjang. Nyender, aku tahu Tobias bakal begini. Dia pikir kamu ancaman buat posisi dia. Tapi aku percaya kamu. Arfan menatap Jennifer lama. Aku bukan ancaman buat siapa-siapa, bos. Aku cuma pengen kerja jujur, bantu kamu dan, ya, sesekali pegangin HP yang jatuh di pantat kamu kalau kamu mabuk. Jennifer ketawa. Van, serius? Aku juga serius, bos. Mereka lalu tiba-tiba lampu kamar mati. Gelap gulita. Jennifer teriak kecil. Van? Arfan spontan nyalain senter HP. Tenang, bos. Aku tukang serba bisa. Dalam beberapa detik, Arfan sudah keluar kamar. Naik tangga kecil ke ruang atap. Cek panel listrik. Di tengah malam dingin Berlin, Arfan berdiri dengan obeng di tangan, pakai sandal hotel dan jaket tebal. Tobias mungkin pinter presentasi, tapi Arfan bisa nyalain listrik saat orang lain udah nyerah. 2 menit kemudian, lampu rumah menyala. Bogi. Arfan turun sambil senyum. Jennifer menyambut di depan pintu kamar. Kalau kamu bukan pacarku, Van, aku pasti nyulik kamu jadi tukang tetap. Arfan Nayanjir. Aku udah tetap, bos. Cuma posisinya belum digaji besar aja. Mereka tertawa. Malam itu ditutup dengan obrolan hangat dan roti bakar isi keju. Di tengah tekanan Tobias, di tengah cemburu rekan kerja, Arfan tetap jadi dirinya sendiri. Jujur, nyeleneh, dan setia karena kedeng. Yang bikin rumah jadi rumah, bukan bangunannya, tapi siapa yang benerin listrik saat semua orang udah ketakutan. Hari Senin pagi, Berlin dingin. Tapi halaman rumah Jennifer penuh suara, bukan suara mesin mobil, tapi suara gamelan dari speaker kecil Arfan yang ditaruh di pot tanaman. Van, bisa nggak volumenya diturunin dikit? Ini kayak di Candi Prambanan, bukan di halaman rumah, ujar Jennifer sambil nutup jendela dapurnya yang terbuka. Arfan nyengir sambil nyiram tanaman. Ini biar tanaman semangat, bos. Mereka dengar gamelan bisa tumbuh subur. Jennifer geling-geling. Capella, nanti ada tetangga protes loh. Arfan balas. Tenang, bos. Tetangga sebelah kan orang tua, bos. Mereka malah suka nanya lagu ini. Judulnya apa? Jennifer nggak bisa menyangkal. Ibunya memang pernah nanya, apakah Lingser Wenggi itu lagu pemanggil hujan atau pemanggil jodoh. Tapi suasana ceria pagi itu cepat berubah. Begitu Tobias mengirim pesan ke Jennifer. Ada masalah di restoran cabang Potsdam. Harap datang segera. Jennifer langsung beers-beers, manggil Arfan, dan meluncur ke lokasi. Sepanjang jalan, Arfan yang biasanya cerewet, kali ini lebih banyak diam. Firasatnya nggak enak. Sesampainya di restoran cabang, suasananya kacau. Beberapa meja pelanggan kosong dengan bekas makanan yang belum dibereskan.
Dua karyawan bertengkar di dapur. Seorang pelanggan komplain karena pesanannya datang setengah matang. Tobias berdiri di tengah-tengah. Wajahnya tegang, tapi seolah menikmati kekacauan itu. Ini semua karena sistem yang terlalu longgar, kata Tobias sambil menunjuk daftar absensi. Beberapa staf datang telat, sop dilanggar, dan ada pesanan yang salah input. Kita bisa kena audit kalau begini terus. Jennifer menghela napas. Tapi kenapa bisa serusak ini hanya dalam 2 hari? Tobias melirik Arfan sekilas. Mungkin karena ada yang terlalu sibuk urus hal lain di luar pekerjaan. Arfan tahan emosi, tapi matanya mulai sempit. Setelah semua dibersihkan, Jennifer minta Arfan menunggu di mobil. Tapi Arfan gak betah diam. Ia mutar keliling restoran. Matanya jeli, hidungnya juga, dan dia nemu sesuatu yang aneh di dapur. Ada satu bumbu masak, botol kecil, warnanya beda dari yang lain. Tutupnya setengah terbuka. Arfan buka, baunya menyengat, ganjil. Dia cek rak bumbu yang lain, semua tersusun rapi. Tapi botol ini seolah diselipkan. Diam-diam, Arfan balik ke mobil dan catat nama bahan itu. Nanti malam, dia niat cari tahu. Sore itu di rumah, Jennifer tampak lelah. Arfan menyeduh teh jahe dan kasih bantal pijat di punggung Jennifer. Bos, kalau boleh tanya, restoran yang di Potsdam itu, kemarin siapa yang jaga pas sebelum kacau? Jennifer mikir sebentar. Tobias. Dia minta tanggung jawab penuh. Katanya, pengen buktiin kalau dia bisa. Arfan mengangguk pelan. Oke, malamnya sambil nyetel gamelan di kamar, Arfan nyalain laptop dan googling nama bahan yang dia temukan. Sodium metabisulfite, bahan pengawet makanan, tapi dalam dosis besar bisa menyebabkan keracunan ringan, mual, muntah, dan pusing. Arfan mendengus. Main kotor lu, Tobe. Besok paginya, Arfan pura-pura bego di depan Jennifer. Dia ajak Jennifer ke restoran itu lagi. Bilang, pengen bantu bersihin kebun kecil di belakang. Tapi diam-diam, Arfan ambil foto botol itu. Dia simpan. 2 hari kemudian, salah satu pelanggan restoran Potsdam mengeluh sakit perut. Dan berita itu muncul di surat kabar kecil lokal. Tobias buru-buru menggelar konferensi pers dadakan. Menyalahkan bahan makanan dari supplier. Jennifer mulai curiga, tapi belum cukup bukti. Sampai suatu malam, Tobias datang ke rumah Jennifer tanpa pemberitahuan. Ketika Arfan buka pintu, Tobias berdiari dengan jaket panjang dan wajah sok-sopan. Saya ingin bicara dengan Jennifer. 4 mata? Arfan nyengir. Mata saya cuma 2, bos. Jadi saya ikut aja. Biar imbang. Jennifer muncul dari dapur. Ada apa? Tobias bicara tenang. Tapi isi omongannya bikin Arfan mendidih. Aku rasa kita harus pertimbangkan ulang posisi Arfan di tim. Dia bukan profesional dan terlalu dekat denganmu, yang bisa menimbulkan masalah etika kerja. Jennifer menatap Tobias tajam. Apa kamu punya bukti dia bikin masalah? Tobias membuka map berisi laporan. Tapi sebelum bicara lebih jauh, Arfan berdiri. Kalau saya boleh bicara, saya juga punya bukti. Tapi bukan soal etika. Soal botol kecil yang kamu taruh di dapur cabang Potsdam. Tobias mendadak pucat. Jennifer melotot. Apa maksudmu, Van? Arfan membuka HP. Tunjukkan foto botol itu. Lalu dia putar rekaman video kecil saat dia temukan botolnya di rak yang disembunyikan. Semuanya jelas. Jennifer menatap Tobias dengan ekspresi kecewa. Tobias, kamu sabotase restoranku sendiri. Tobias berdiri, gelagapan. Aku cuma... Jennifer mengangkat tangan. Keluar dari rumahku. Besok, kamu akan terima surat pemecatan. Tobias pergi tanpa banyak bicara. Tapi sebelum menutup pintu, Arfan sempat berbisik kecil. Kalau mau main kotor, jangan lawan tukang listrik, Tobe. Aku bisa nyetrum balikin. Jennifer memeluk Arfan malam itu. Bukan hanya karena dia selamatkan bisnisnya, tapi karena dia sadar Arfan bukan sekadar tukang serba bisa. Dia orang yang bisa dia percaya. Dan untuk pertama kalinya, Jennifer berkata pelan, Van, kamu bukan lagi karyawanku. Arfan nyengir. Maksudnya, saya dipecat, bos. Jennifer menatapnya. Maksudku, kamu akan jadi pasangan hidupku. Bukan.
stafku. Matahari pagi itu cerah, terlalu cerah untuk Arfan yang lagi duduk di dapur sambil makan roti isi keju, masih pakai kaos oblong dan celana training. Jennifer mondar-mandir sambil makeup ringan, wajahnya ceria, matanya berbinar-binar, seperti anak kecil yang habis dapat permen. "Fen, hari ini kita sarapan di rumah orang tuaku ya," kata Jennifer santai. Arfan langsung berhenti ngunyah. Di rumah bule tua dan bule galak itu, Jennifer melirik tajam. "Itu ayah ibuku." Arfan garuk kepala. "Iya, maksudku calon mertua. Tapi bos, saya belum siap mental. Saya kan cuma tukang serba bisa. Entar kalau ditanya lulusan mana, saya jawab, lulusan YouTube, bisa dilempar sandal." Jennifer ketawa. "Tenang aja, mereka suka orang jujur dan apa adanya. Kamu cuma perlu jadi diri kamu sendiri." Arfan mencibir pelan. "Masalahnya, diri saya sendiri kadang nyebelin." 1 jam kemudian, mereka sampai di sebuah rumah mewah, bergaya klasik, di kawasan Charlottenburg, Berlin. Halamannya rapi, bunga bermekaran, tapi Arfan malah fokus ke kamera CCTV yang jumlahnya ada 3 biji cuma di pagar depan. "Ini rumah atau penjara Alcatraz?" bisik Arfan sambil narik napas panjang. Jennifer menekan bel. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka. Muncul pria tua berkumis tebal, memakai sweater rajutan, dan menatap Arfan seperti sedang melihat tukang ledeng yang salah masuk rumah. "Papa," sapa Jennifer sambil peluk ayahnya. Arfan berdiri kikuk. "Selamat pagi, Om." Sir." Tuan." Ayah Jennifer mendengus. "Kamu yang bernama Arfan?" Arfan angguk. "Siapa? Arfan? Tukang serba bisa, sekaligus, ya, bisa jadi suami juga sih, kalau diizinkan." Wajah ayah Jennifer kaku, tapi sebelum sempat menjawab, ibunya muncul dari dalam rumah. Wajahnya lebih ramah, meskipun tetap tegas. "Selamat datang Arfan. Saya sudah dengar banyak tentangmu." Arfan tersenyum gugup. "Mudah-mudahan yang baik-baik ya Tante." "Hengkel," seja Mama. Langkah awal lolos. Mereka duduk di meja makan. Sarapan gaya Jerman lengkap. Roti gandum, keju, selai, sosis, telur rebus. Arfan mencoba tampak tenang, tapi tangan kirinya gemetar waktu menuang teh. Ayah Jennifer membuka obrolan. "Jadi, kamu kerja?" "Apa?" Arfan jawab polos. "Apa aja Pak, nyetir bisa, cuci mobil bisa, benerin kabel putus juga bisa. Pernah juga bersihin taman dari serangan tikus." Mama Jennifer nyinyir, tapi papanya tetap datar. Jennifer adalah pemilik restoran sukses. Dia punya banyak pilihan. "Kenapa kamu?" Jennifer langsung nyaut. "Karena dia beda. Dia bukan pencari uangku. Dia pelindungku." Arfan tertawa gugup. "Itu maksudnya saya kayak satpam ya bos?" Jennifer mencubit lengannya. Obrolan berlanjut. Papa Jennifer tanya soal masa depan. Mama Jennifer tanya soal keluarga Arfan di Indonesia. Arfan menjawab semua dengan jujur. Kadang lucu, kadang serius, tapi selalu tulus. Sampai akhirnya, Papa Jennifer tanya, "Kamu serius ingin menikahi putriku?" Arfan mengangguk. "Saya nggak punya harta, Pak. Tapi saya punya hati yang utuh buat Jennifer. Selama saya hidup, saya bakal jaga dia. Bahkan kalau saya cuma tukang kebun sekalipun." Papa Jennifer diam lama, lalu berdiri. Arfan mengira dia akan disuruh pulang. Tapi ternyata, pria tua itu jalan ke rak buku dan mengambil sebuah album foto. "Lihat, ini," katanya sambil membuka halaman. Di dalamnya, ada foto masa muda Jennifer. Ada juga foto-foto pria-pria bule berdasi yang pernah dekat dengannya. Semuanya gagal, karena mereka pikir Jennifer adalah trofi. "Kamu beda. Kamu nggak takut kelihatan kecil?" Arfan anjir. "Saya udah pendek dari lahir, Pak." Papa Jennifer akhirnya tertawa kecil. Suasana mencair. Setelah makan, mereka duduk di teras. Jennifer menyender di bahu Arfan. Mama Jennifer mengeluarkan teh hangat dan kue apel. "Saya suka kamu, Arfan," kata Mama Jennifer tiba-tiba. Arfan bengong. "Maksudnya, suka sebagai calon menantu kan?" Mama Jennifer tertawa. Papa Jennifer ikut angkat suara. "Saya izinkan kalian serius.
Tapi ada syarat. Arfan tegak. Apa saja, Pak? Jangan permalukan anak saya. Jangan anggap enteng bisnisnya. Dan jangan pernah tinggalkan dia waktu dia butuh. Arfan menatap Jennifer, lalu menatap mertuanya. Siapa? Saya pegang itu kayak saya pegang solder listrik. Nggak boleh lepas. Hari itu ditutup dengan senyum lebar. Arfan berhasil melewati hari paling menegangkan dalam hidupnya tanpa pingsan. Bahkan dapat pelukan dari Papa Jennifer sebelum pulang. Dalam perjalanan pulang, Jennifer bersandar di kursi mobil. Gimana rasanya punya mertua bule? Tanyanya sambil tersenyum. Arfan menjawab tenang. Rasanya kayak nonton film horor. Tapi di endingnya berubah jadi sinetron keluarga. Jennifer tertawa keras. Dan hari itu, Arfan tahu, jalan mereka berdua memang gak biasa. Tapi sejauh ini, semua terasa benar. 2 minggu setelah sarapan keluarga itu, kehidupan Arfan mulai berubah secara resmi. Dari tukang serba bisa, ia perlahan dipromosikan. Jadi, asisten pribadi bos, sekaligus pacar. Bedanya, sekarang bukan cuma nyetir dan bersihin taman. Arfan mulai ikut Jennifer ke kabang-kabang restorannya. Pagi itu, Arfan bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena rajin, tapi karena semalam dia mimpi dikejar Mama Jennifer pakai sapu lidi karena lupa nyapu halaman depan. Van, kita ke cabang. Meet hari ini, kata Jennifer sambil masuk ke dapur pakai gaun ketat warna merah. Belahan rok sampai ke paha. Arfan yang lagi ngaduk kopi langsung tersedak. Bos, saya minta maaf sebelumnya. Tapi kalau bos muncul pakai baju gitu di depan staff, saya bisa pingsan. Tapi tetap berdiri. Jennifer tertawa, duduk santai di depan Arfan. Kamu pikir staff-staffku gak biasa lihat aku kayak gini? Ya biasa. Tapi saya ini rakyat jelata. Jantung saya gak diasuransikan. Jennifer tersenyum nakal. Nanti di kantor, kamu duduk di sebelahku. Jangan jauh-jauh. Kalau aku butuh bantuan, kamu langsung siap ya. Arfan mengangguk gugup. Siap bos. Tapi kalau saya sampai jatuh ke bawah meja karena kelihatan paha, jangan salahkan saya. Sesampainya di restoran cabang Meet, suasana sudah ramai. Pegawai-pegawai berdasi berdiri tegak. Sebagian ada yang baru tahu kabar bahwa Arfan bukan sekadar tukang lagi. Sebagian lagi udah mendengar gosip dari cabang lain. Tapi gak percaya sampai akhirnya lihat sendiri. Jennifer masuk restoran sambil gandeng lengan Arfan. Manajer restoran, seorang pria Jerman bernama Klaus, mendekat dan memberi salam. Morning, MS Jennifer. Mr. Arfan? Katanya sambil senyum kaku. Arfan langsung menjawab. Panggil saya Mas Van aja. Biar akrab, saya belum sepenuhnya pejabat. Jennifer langsung masuk ke ruang rapat. Arfan ikut, duduk di sebelahnya. Di ruangan itu, dibahas soal penurunan omzet cabang Meet dan beberapa keluhan pelanggan. Arfan diam, dengar saja. Sampai satu momen, Jennifer bertanya, ada yang punya ide gila, tapi bisa berhasil? Ruangan hening. Arfan angkat tangan. Kalau saya usul, jangan diketawain. Ya, Jennifer mengangguk. Coba aja. Arfan berdiri. Kita bikin promo nasi goreng kampung. Nama menunya, nasi goreng mantan. Isinya, pedas. Bikin nyesel, tapi pengen balik lagi. Semua orang di ruangan saling pandang. Klaus mendengus pelan. Tapi Jennifer malah tepuk tangan. Brilian. Kita coba selama seminggu. 3 hari kemudian, ide Arfan meledak. Menu nasi goreng mantan jadi viral di TikTok Jerman. Karena nama dan rasa pedasnya yang gak kompromi. Jennifer tersenyum puas. Arfan dapat pelukan di depan semua staf. Di balik pelukan itu, Arfan bisik pelan. Bos, jangan lama-lama pelukannya. Saya takut darah naik ke kepala yang salah. Jennifer cuma cengengesan. Tapi gak semua orang suka. Di hari keempat, Arfan dipanggil ke kantor pusat oleh Dewan Komisaris. Beberapa petinggi perusahaan curiga bahwa Jennifer mulai terlalu akrab dengan orang yang bukan dari latar belakang profesional. Mereka mempertanyakan kapasitas Arfan. Seorang wanita tua berambut pirang menyindir. Apa karyawan restoran kita sekarang bisa naik jabatan hanya karena bisa goreng nasi? Arfan tetap tenang. Ia berdiri, membungkuk hormat. Ibu,
Saya bukan minta jabatan. Saya cuma bantu bos saya. Saya cuma ingin restoran ini ramai dan makin dikenal. Jennifer masuk ke ruangan rapat. Tatapannya tajam. Saya pemilik saham tertinggi di sini. Kalau ada yang mempertanyakan keputusan saya memilih siapa yang saya percaya, silakan lempar surat pengunduran diri. Rapat pun bubar. Tapi kabar itu nyebar cepat. Sore harinya, Arfan duduk sendiri di taman belakang rumah. Gelisah. Ia tahu, banyak yang meragukannya. Bahkan beberapa staf memperlakukannya beda. Seperti nggak pantas berdiri sejajar dengan Jennifer. Jennifer datang, duduk di sebelahnya. Ia menaruh kepala di pundak Arfan. Van, kamu baik-baik aja? Arfan mengangguk pelan. Saya cuma mikir, apa saya beban buat kamu, Jennifer? Diam sejenak. Van, kamu bukan beban. Kamu bagian dari perjalanan ini. Tanpa kamu, mungkin aku udah terlalu tinggi dan lupa caranya napak. Arfan tersenyum kecil. Kalau kamu udah terbang terlalu tinggi, tinggal panggil saya. Saya naik tangga nyusul. Mereka tertawa bersama. Senja turun perlahan. Langit Berlin mulai memerah. Di benak Arfan, satu hal makin jelas. Cintanya bukan cuma ke perempuan bernama Jennifer, tapi juga ke dunia yang kini mulai menerimanya. Dunia yang dulu terasa terlalu mewah, sekarang mulai terasa seperti rumah. Dan Arfan, mantan tukang serba bisa dari Jakarta, tahu betul ini baru permulaan. 1 bulan sejak ide nasi goreng mantan meledak, restoran-restoran milik Jennifer terus dibanjiri pelanggan. Bahkan beberapa food blogger dari luar Jerman datang buat nyicip. Nama Arfan mulai muncul di media. Tapi bukan sebagai selebritas, melainkan sebagai otak nyeleneh di balik strategi promosi gila itu. Masalahnya satu, Arfan sendiri mulai merasa, bodoh Van, kamu itu hebat, kata Jennifer suatu pagi sambil nyemil croissant. Tapi kamu harus belajar, aku mau kamu sekolah, bisnis. Arfan langsung berhenti ngelap meja. Sekolah di Jerman, bos, bahasa Jerman saya aja masih level kuli bangunan, ntar saya dikira mahasiswa nyasar. Jennifer tertawa. Ada program bisnis singkat buat orang dewasa, 3 bulan. Bahasa Inggris, aku udah daftarin. Arfan nelen, ludah, bos, saya ngerti bahasa Inggris cuman yes, no, sama, I'm hungry. Jennifer memeluk dari belakang. Makanya belajar, kamu bakal jalani semua ini. Restoran, manajemen, marketing, semua. Aku percaya kamu bisa. Hari pertama kelas bisnis di Berlin Business Institute. Arfan pakai kemeja biru pinjaman Jennifer dan celana kain yang agak kegedean. Ia duduk di tengah kelas bareng 11 orang lain yang rata-rata CEO muda anak, diplomat, atau pengusaha yang udah punya kantor cabang sendiri. Mentornya, pria pelontos asal Kanada, buku kelas dengan tegas. We all start from the most basic concept of business. Arfan nyengir, manggut-manggut sok paham. Di buku catatannya, dia tulis, basic, dasar, konsep, ide. Oke, paham dikit. 2 jam pertama, Arfan cuma bisa garuk-garuk kepala. Kata-kata seperti gross margin, inventory turnover, market segmentation masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi ada satu hal yang bikin dia semangat. Setiap istirahat, Jennifer selalu video call. Gimana kelasnya? Tanya Jennifer sambil makan salad. Panas bos, otak saya udah kayak kabel nyambung arus 220 volt, ngebul. Yang penting jangan nyerah. Minggu kedua, Arfan mulai terbiasa. Ia bikin catatan dengan gambar. Kayak kartun. Ketika mentor jelasin soal consumer behavior, Arfan gambar ibu-ibu belanja sambil bandingin harga. Ketika belajar branding, dia gambar nasi goreng dengan logo mantan yang ditusuk panah cinta. Mentor yang awalnya cuek malah mulai perhatikan. Kamu punya cara unik belajar, Mr. Arfan. Arfan Nayanjir. Saya kalau nggak pakai gambar, bisa-bisa malah gambar masa depan di tembok kelas, Pak. Namun, di minggu ketiga, cobaan datang. Salah satu peserta kelas, cowok Jerman bernama Felix, mulai nyinyir. Saya masih nggak ngerti, kenapa ada orang kayak kamu di kelas ini.
kata Felix saat makan siang. Arfan ngunyah sandwich, tetap kalem. Maksud kamu, orang kaya saya itu orang seperti apa? Ya, nggak ada background pendidikan. Bahasa Inggris, belepotan, kerja, jadi tukang, dan sekarang pacaran sama bos, sendiri. Kedengarannya kayak mimpi buruk HRD. Arfan menaruh sandwichnya pelan-pelan. Iya, nggak marah, cuma berdiri dan menjawab, kalau semua orang sempurna dari awal, ngapain ada kelas ini? Felix nggak bisa jawab, teman-temannya diam. Keesokan harinya, Arfan datang dengan semangat lebih. Ia duduk di depan. Setiap tugas, ia kerjakan pakai tangannya sendiri, tidak minta bantuan Jennifer. Bahkan saat mentor kasih tugas presentasi strategi pemasaran, Arfan maju dengan percaya diri. Slide presentasinya, gambar nasi goreng, mie ayam, dan soto Betawi. Judulnya, makanan biasa, pengalaman luar biasa. Di akhir kelas, mentor mengumumkan, top project of this batch goes to ... Mr. Arfan. Satu kelas tepuk tangan. Bahkan Felix, meski ogah-ogahan, ikut berdiri dan kasih jempol. Arfan tersenyum kecil. Kalau saya bisa, kalian apalagi? Sore harinya, Arfan pulang ke rumah. Jennifer sedang di kebun, pakai celana pendek dan tank top. Arfan langsung menatap ke langit sambil bergumam, ya Tuhan, cobaan saya gak pernah kelar. Jennifer mendekat, memeluk dari belakang. Selamat ya lulusan bisnis. Arfan putar badan. Kalau begitu, sebagai lulusan bisnis, saya minta naik gaji, minimal jadi partner restoran. Jennifer mencubit pinggangnya. Partner di dapur boleh, tapi malam ini kamu yang cuci piring. Arfan menghela napas panjang. Sudah sekolah, lulus, dapat penghargaan, balik-balik tetap disuruh cuci piring. Emang saya suami? Jennifer mencolek hidungnya. Belum, tapi sebentar lagi mungkin iya. Arfan menatap Jennifer. Lama, kali ini serius. Maksudnya bos? Jennifer hanya tersenyum. Tunggu tanggal mainnya, Van. Tapi yang pasti, kamu sudah makin layak bukan cuma jadi karyawan, tapi pemilik. Langit Berlin sore itu cerah. Dawn Arfan tahu, hidupnya sudah berubah. Bukan karena nasib, tapi karena kerja keras. Dan karena satu perempuan bule keras kepala yang percaya padanya. Sejak hari pertama ia pegang selang air di taman belakang. Sabtu pagi itu, Arfan lagi nyuci mobil. Jennifer di garasi, sambil nyetel lagu gamelan dari speaker Bluetooth. Tangannya sibuk, tapi pikirannya masih ngambang antara strategi pemasaran baru dan kata-kata Jennifer semalam. Tunggu tanggal mainnya, Van. Apaan maksudnya itu? Gumam Arfan sambil ngegosok kap mobil. Tiba-tiba, pagar rumah terbuka. Dua orang masuk, seorang pria setengah baya, dengan jaket kulit hitam dan perempuan paruh baya berambut pirang, rapi, pakai kot tebal. Arfan mendongak langsung diam. Sikat cuci di tangannya jatuh ke tanah. Dua orang itu mirip Jennifer. Arfan, tanya si pria dengan logat asing yang sangat lancar. Bahasa Indonesianya nyaris sempurna. Iya, saya Arfan. Arfan buru-buru lap tangan ke baju. Ayahnya Jennifer, kata pria itu, lalu menunjuk ke wanita di sampingnya. Dan ini mamanya. Arfan refleks berdiri tegak, seperti pas lagi apel pagi. Selamat pagi om, tante. Mereka tersenyum, tapi bukan senyum manis. Senyum investigatif. Senyum ala mertua yang mencium, ada yang tak beres. Kami dengar, kamu tinggal di sini? Tanya si ibu. Bukan tinggal tante, lebih kayak kerja, ngurus kebun, bersihin rumah, kadang masak, kadang antar Jennifer ke meeting, kadang juga tidur sekamar. Potong sih, ayah Arfan langsung keringetan. Itu kesalahan teknis pak. Jennifer muncul dari dalam rumah, pakai piyama biru, rambut masih berantakan. Begitu lihat orang tuanya, matanya langsung melebar. Mama, papa, akhirnya kamu bangun juga, kata si mama dengan senyum tipis. Jennifer nyamperin mereka. Kalian gak bilang mau datang? Kejutan, kata si papa. Kami kangen anak kami dan penasaran sama dia.
Tatapannya mengarah ke Arfan yang sekarang makin kelihatan kayak karyawan baru, diinterogasi HRD. Ruang tamu jadi medan pertempuran. Jennifer duduk di tengah, Arfan di ujung sofa. Duduk kaku, orang tua Jennifer di seberang, memegang cangkir teh. Tapi sorot matanya tajam. "Kamu lulusan apa, Arfan?" tanya si ayah. Saya lulus SMA, Pak. Tapi baru aja selesai kursus bisnis 3 bulan. Modal siapa? Arfan menoleh ke Jennifer. Modal, cinta, dan sedikit tabungan. Tapi lebih banyak cinta sih. Si mama mendesah. "Jadi, kamu pacaran sama anak kami?" Jennifer menjawab cepat. "Ya, sudah beberapa bulan." "Dan kamu masih jadi pegawainya?" Arfan tersenyum lebar. "Pegawai yang bisa jadi suami, Bu. Multitalenta." Jennifer nyanjir, tapi orang tuanya tetap serius. Papa Jennifer berdiri, jalan ke jendela, lalu bicara dengan nada tenang tapi dalam. "Arfan, kamu tahu anak kami punya bisnis yang besar. Dia kerja keras dari nol, bangun sendiri, tanpa bantuan kami. Dan sekarang, kamu datang dan jadi bagian dari hidupnya." Arfan berdiri pelan, mendekat. "Pak, saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya bukan datang buat numpang sukses. Saya kerja, belajar, dan saya mau bangun semuanya bareng Jennifer. Bukan jadi beban." Sunyi sejenak. Lalu si papa tertawa kecil. "Jawaban bagus, tapi kami belum selesai menilai kamu." Sorenya, keluarga Jennifer ngotot makan malam bareng. Jennifer masak pasta, Arfan bantu di dapur. Tapi saat semua sudah duduk di meja, Mama Jennifer tiba-tiba tanya lagi. "Arfan, kamu bisa bahasa Jawa?" "Bisa, Bu. Lahir di Jogja." "Kenapa?" "Mama." Jennifer senyum penuh arti. "Bagus. Soalnya kami juga belajar sedikit-sedikit." Papa Jennifer menambahkan, "Kami tahu kamu sering nyetel lagu gamelan di rumah ini. Dan lagu Lingser Wengi itu seharusnya dipakai buat ritual, bukan buat tidur." Arfan langsung nelan ludah. "Itu biar nyenyak aja, Pak. Bukan niat manggil apa-apa." Semua tertawa, termasuk Jennifer. Suasana jadi cair. Tapi sebelum malam benar-benar habis, Papa Jennifer kembali serius. Ia berdiri, memegang gelas wine, dan angkat bicara. "Arfan, kalau kamu sungguh-sungguh dengan anak kami ingin tahu apa langkahmu berikutnya." Arfan menatap Jennifer, lalu "Langkah saya mau lamar Jennifer. Saya belum punya cincin mahal, belum punya rumah, belum punya gelar panjang. Tapi saya punya niat serius. Saya cinta anak bapak dan ibu, dan saya mau hidup bareng dia, apapun rintangannya." Jennifer terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Mama dan Papa saling pandang, lalu mereka tersenyum. "Kalau begitu," kata si Papa, "kami akan beri waktu sebulan. Buktikan niatmu, bukan cuma omong." Arfan mengangguk. "Siapa?" Malam itu, saat semua sudah masuk kamar, Jennifer duduk di sofa. Arfan datang bawa selimut, duduk di sebelahnya. "Kamu serius tadi?" tanya Jennifer pelan. Arfan menoleh. "Serius banget. Tapi saya takut ditolak." Arfan geleng. "Takut kamu sadar suatu hari saya cuma tukang kebun." Jennifer menyentuh pipinya. "Tapi kamu tukang kebun yang berhasil menanam benih cinta di hati aku." Ih, gombal. Jennifer tersenyum. "Tunggu saja. Bulan depan, kita lihat siapa yang panen paling banyak." Hari itu datang juga. Langit murni, cerah. Matahari bersinar ramah, seolah tahu ada peristiwa besar yang akan terjadi. Burung-burung berterbangan rendah, dan udara pagi membawa aroma kopi roti panggang, serta sedikit wangi cat tembok dari renovasi rumah tetangga. Di halaman belakang rumah Jennifer yang kini disulap jadi tempat akad nikah, Arfan berdiri gugup. Tapi bukan gugup karena takut salah baca ijab kabul, melainkan karena celananya kedodoran sabuknya ketinggalan. Dia berkali-kali menarik celana sambil komat kamit. Bukan doa khusyuk, tapi ngomel kecil. Kalau copot di depan mertua, bisa tamat. Riwayat tukang. Jennifer hari itu mengenakan kebaya putih sederhana, dengan hiasan rambut ala Jawa modern. Cantik, jangan ditanya. Arfan sampai lupa napas waktu lihat dia.
berjalan menuju altar mini, ditemani mama dan papanya. Sementara itu, keluarga Arfan hadir lewat video call besar di layar LED. Karena tak bisa datang langsung dari Indonesia, semua menyaksikan dari jauh dengan semangat 45. Bahkan tante Arfan di kampung rela jual kambing demi beli kuota Zoom. Akad dimulai. Pak Penghulu, yang kebetulan orang Indonesia dan sudah lama tinggal di Jerman, membuka acara dengan gaya humoris. Arfan, kamu serius mau menikah sama bule ini? Jangan-jangan kamu kira ini cuma proyek borongan? Semua tertawa, termasuk Jennifer yang sudah hafal tingkah calon suaminya. Lalu, momen serius dimulai. Arfan menggenggam tangan papa Jennifer, yang dari tadi memelototinya, pakai tatapan khas ayah, mertua. Dengan mas kawin seperangkat alat salat, dan cincin perak dibayar tunai. Saya terima nikahnya Jennifer Azura Margreta dengan mas kawin tersebut. Hening. Penghulu mengangguk. Sah. Tiba-tiba, dari arah speaker terdengar suara. Lingzer Wenggi, semua langsung noleh. Arfan kaget. Buru-buru ambil remote. Asalah. Tombol. Mau nyetel lagu nikahan malah ini. Suasana mendadak riuh. Jennifer tertawa terpingkal. Papa Jennifer cuman geling-geling. Sedangkan mama Jennifer berkata, udah sah, ya sudah, gak ada yang bisa dibatalkan, cuma karena gamelan. Usai akad, pesta berlangsung sederhana, namun meriah. Ada stand sosis Jerman, dan sate ayam Eda nasi goreng, daun pretzel. Musik yang dimainkan adalah campuran jazz, dangdut remix, dan gamelan elektronik. Arfan sempat naik panggung, nyanyi lagu Cinta Jawa, sambil pakai kacamata hitam, lalu turun pentas, karena dilempari tomat yang entah dari mana datangnya. Di tengah pesta, Jennifer mendekat ke Arfan, menggandeng tangannya. Van, sekarang kamu bukan cuma tukang di rumahku, katanya pelan, tapi pemilik rumah ini juga, dan separuh hatiku. Arfan mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dan kamu sekarang bukan cuma bosku, tapi juga partner hidupku. Setahun kemudian, restoran milik Jennifer yang kini dinamai Resto Argent, Akvemais Jennifer, berkembang pesat. Mereka punya 6 cabang baru. 3 diantaranya menyajikan masakan fusion Randen Schnitzel, Gericht Bratwurst, dan Sop Buntet Sauerkraut. Jadi viral, masuk berita lokal, dan TikTok. Arfan kini jadi direktur operasional, tapi tetap dengan gaya tukang. Kadang masih turun tangan, bersihin wastafel, becelan lampu, dan ngupas bawang di dapur. Jennifer tetap jadi bos, tapi sekarang dia sering nyusul Arfan ke dapur cuma buat godain. Van, bajumu kebuka tuh, bisiknya suatu hari sambil menyentuh bahu Arfan. Arfan langsung salah tingkah, nyaris motong cabai pakai tangan kiri. Waduh, ini dapur Jen. Jangan, nanti anak buah ngira saya kurang vitamin. Dan soal anak, 4. Iya, 4 anak, kembar 2. Lalu 2 lagi lahir. Selang 2 tahun, campur aduk bahasa di rumah. Papa, aku mau susu. Pip, atau Mama, ini nasi gorengnya kok terlalu salty. Rumah mereka gak pernah sepi, kadang ribut, kadang berantakan, tapi selalu penuh cinta. Lagu Lingser Wengi pun sekarang diputar bukan buat tidur Arfan, tapi jadi lagu pengantar tidur anak-anak. Mereka anak mungkin, tapi bagi keluarga ini, itulah kebahagiaan. Suatu malam, Arfan duduk di taman belakang rumah, sambil memangku anak bungsunya. Jennifer datang bawa 2 cangkir teh. Capek, Van? Arfan tersenyum. Enggak, aku bahagia. Dulu aku cuma tukang. Sekarang, aku punya semuanya. Kamu, anak-anak, keluarga, dan rumah ini. Jennifer duduk di sebelahnya. Dan kamu masih suka nyetel lagu serem sebelum tidur. Tertawa pelan. Itu buat pengingat bahwa semua ini dimulai dari satu malam. Waktu kamu salah kamar, mereka berdua menatap langit malam. Bintang-bintang berkerlap-kerlip, seolah ikut tersenyum melihat 2 insan yang dulu saling ganggu, saling goda, dan kini saling memiliki. Akhir cerita bukan tentang seberapa kaya atau hebat seseorang, tapi seberapa tulus ia mencintai dan menjaga. Arfan dan Jennifer, tukang dan bos, kini suami istri, dan
selamanya. Sahabat hidup.